Mana ya soalnya ya. Nah, yang ini tadi sudah dapat yang ini. Nah, tadi apakah mengerjakan soal ini? Ya. Oh, iya. Ya, Kamu jawab yang mana ini? Kamu jawab yang mana? 200. Kira? 200. 200 detik. 200 Ya. detik ya. Nah, caranya gimana caranya? Nggak tahu. Jadi Oh, nggak tahu. terus Pak, ini soal terakhir lagi. Yang tadi ini. Ya, masih ingat tak tadi kamu ngerjakan ini? Ini kan sebuah perahu terbawa sungai sejauh 100 meter ya dalam waktu 50 detik. Ini menunjukkan apa ini anak-anak? 100 meter 50 detik ini menunjukkan apa ini? Waktu. Menunjukkan kecepatan Arus. Kecepatan arus atau kecepatan sungai ya. Nah, berarti berapa kecepatannya? Berarti jarak dibagi waktu, berarti sama dengan 100 dibagi 50. Berapa? Berapa, Nana? 2 meter per second atau per detik. Ya enggak? Sekarang berikutnya kalimat yang kedua. Jika kemudian perahu bergerak dengan kecepatan V searah arus sungai. Berarti kalau searah itu anak-anak berarti artinya nanti kecepatannya tambah apa berkurang? Tambah. Karena sekarang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama hanya 20 detik. Berarti di sini kita bisa lihat apa? Bisa tahu apa itu? Bisa tahu kecepatan? Kecepatannya bertambah. Kecepatan apa? Kecepatan perahu. Nah, gimana berarti kecepatannya perahu tadi? Oh, sebentar. Ini kecepatannya perahu ditambah ya, karena kan searah. Jadi ini adalah kecepatan arus ditambah V perahu. Ngerti apa enggak? Bentar, bukan volume ini. V itu kecepatan ya, kecepatan arus ditambah kecepatan kecepatan perahu. Nah, kenapa kok ditambah? Karena mereka searah. Ya enggak? Berarti juga sama S per T. S-nya adalah 100, T-nya tinggal 20, berarti jumlahnya berapa? Atau 100 per 20? 5 meter per second. Nah, dengan demikian V perahu sudah diketahui berapa V perahu. Ayo berapa V perahu ayo? Hah? Ini loh arusnya 2. Arus dan perahu 5. Berarti perahunya berapa? 10. Loh kok 10? Ini arus dan perahu 5. Kalau arus saja 2. Kalau V perahu berarti 5 dikurangi 2 yaitu 3 meter per second. Ada pertanyaan apa enggak? Tidak ada ya. Kenapa kok ini harus dijumlah yang arus dan perahu? Tadi karena searah. Kata-kata atau kalimat berikutnya. Berapakah waktu yang dibutuhkan perahu untuk menempuh jarak 100 meter jika bergerak dengan kecepatan V berlawanan arus sungai? Nah, V perahu berlawanan arus sungai. Berarti nanti V-nya harus diapakan anak-anak? Dikurangi. Berarti V perahu dikurangi VA arus. Berarti berapa? 3 dikurangi 2. Berapa? 1 meter per second. Artinya kecepatannya hanya 1 meter tiap detik. Nah, sekarang waktu atau yang dibutuhkan berapa? Nah, yang dibutuhkan perahu nih ya. Tentu saja nanti jarak dibagi kecepatan apa? Perahu ini ya. Tapi perahunya berlawanan arus loh ya. Berarti jaraknya berapa? 100 meter. Nah, kecepatan perahu yang berlawanan arus berapa? Ini loh.
1. 1 kan berlawanan arus. Jadi 100 dibagi 1? 100. 100 detik. Oh, Nah, siapa yang jawab 200? Bukan saya. Oh, bukan saya. Siapa yang jawab 100? Saya. Oh, saya. Ya, yang jawab 100 jawabannya betul. Ya, di sini ngerti apa tidak, anak-anak? Ngerti. Saya ulangi lagi ya, Oke. kecepatan bila searah itu adalah dijumlahkan. Kalau kecepatannya berlawanan itu cari selisihnya ya, yang besar kurangi yang kecil gitu anak-anak. Oke, silakan yang mau bertanya. Enggak. Tidak ada. Oh, tidak ada yang bertanya. Oke, kita lanjut. Oh, ini mohon maaf ya kalau mungkin soalnya tidak terlalu jelas karena kita memang mengambil dari foto ya. Jadi memfoto HP ini ya. Yang nomor 3, yang nomor 3 Nah. gambarnya. Itu yang nomor 3 apa tuh itu orang lagi dansa gitu apa? Dansa. Coba ini nomor 1 ini Yang bawa gambar. website mau habis itu rambutnya bisa berdiri. Ini Iya. nomor 1 dulu, nomor 1 dulu. Ini gambar apa nomor 1 ini? Petir. Petir menyambar. Petir. Nah, coba sekarang apa penyebab petir terjadi? Muatan positif sama Muatan listrik negatif di awan. Ya, karena Awan ada bertabrakan. awan dan bumi ya. Nah, terkadang awan itu apa? Bermuatan elektron berlebih. Kadang juga positifnya berlebih juga sama. Kalau mereka berlebih sedangkan buminya kurang elektron, yang terjadi adalah perpindahan elektron dari awan menuju ke bumi agar mereka seimbang. Itulah terjadi petir ya. Oh, tapi ingat ini petir ini memiliki kekuatan atau tegangan sampai ribuan volt. Nah, makanya sangat berbahaya. Anak. Semakin pekat udah deh Pak. Semakin pekat awannya, maka kemungkinan gesekan di sana semakin tinggi. Akhirnya di sana bisa jadi jumlah elektronnya juga makin tinggi ya. Itu bisa menyebabkan petir kalau ada perbedaan elektron antara awan dengan bumi. Ya, sekarang yang nomor 2 ini apa ini anak-anak? Aurora. Kalau aurora itu sangat berhubungan dengan apa ini? Radiasi matahari. Cahaya dan sinar matahari. Radiasi matahari. Radiasi matahari. Ya, biasanya terjadi di mana ini? Di kutub utara selatan. Bumi ya, terjadi aurora, warnanya sangat indah. Iya. Kemudian yang nomor 3 ini apa ini? Ada bola listrik dipegang. Rambutnya. Bola listrik. Nah, ini pernah ada di mana ini? Pernah kamu lihat di mana ini biasanya? Di Tesla. Karena kamu kebanyakan adalah anak Jawa Timur, pernahkah kamu pergi ke Jatim Park? Pernah tapi pernahnya ke Jatim Park 3 doang. Di Park 1. Jatim Park. Nah, di sana juga ada. Nah, seperti ini. Baju Matthew di Jatim Park yang Dino. Oh iya. Oh, Ini, Jatim Park 3. nah, Jatim Park. Dulu Jatim Park 1 ada, Jatim Park 3 ada juga. Jatim Park 1 sama 3 Matthew sudah kunjungi. Nah, ini juga terjadi karena apa ini? Kenapa kok bisa berdiri ini? Batu. Ini juga terjadi karena Karena adanya ada aliran statis yang merambat. listrik statis juga ya. Artinya Artinya listrik statis itu listrik yang bagaimana sih anak-anak? bergerak. Listrik yang Diam. Tidak mengalir ya. Jadi listriknya itu tidak mengalir. Kalau yang mengalir namanya listrik apa? Dinamis. Jadi ada listrik statis, ada listrik dinamis. Contoh listrik statis itu tadi ada petir ya. Terus juga ada misalkan serpihan kertas, tertarik, Dideketin sama balon baru penggaris. dimasukin rambut. Garis ya. penggaris mika misalkan ya. Ini juga
Nah, contoh dari listrik statis. Kalau listrik dinamis, contohnya apa? sudah pernah nyoba. Aliran listriknya lampu. Ya, listrik Baterai. pada rangkaian lampu ya, misalkan itu namanya listrik dinamis. Nah, berikutnya ini pelangi. Nah, ini terjadi karena apa ini anak-anak? Karena cahayanya Nah, ada penguraian cahaya. Itu jadi Magiku Ibinio ya. itu kok sebelahnya hitam. Dari Dalamnya pelangi itu terang. Ini sebelahnya kok hitam ya, enggak tahu ini. Pokoknya terjadi pelangi. Pelangi malam. Oke. Jadi fenomena listrik statis berarti yang mana? Fenomena listrik statis berarti yang mana? 1 dan 3. Siapa yang tadi menjawab 1 dan 3? Bagus sekali. Lanjut nomor berapa ini? Nomor enggak tahu ya. Nah, silakan ini. Bahasa Madura ya. Itu kan you lihat ini the process occur on the liquid when drying clothes it's called. Jadi apa artinya? Coba kita artikan ya. Nah, coba saya perbesar. Ini Proses yang terjadi air pada saat liquid mengeringkan baju cair dipanggil when drying berarti apa? Mengeringkan baju Kering ya. Baju disebut. Nah, disebut apa kira-kira anak? Namanya berarti apa? Penguapan apa? Pengembunan. pengembunan nanti jadi air. Gimana yang penguapan itu? Evaporation. Due to yang disebabkan karena apa kira-kira itu? penyerapan Iya, panas. setiap terjadinya perubahan wujud terutama itu penguapan pasti membutuhkan panas. Karena membutuhkan artinya menyerap. Berarti menyerap yang mana? Absorbed. Ya, berarti jawabannya yang evaporation due to absorption. Artinya adalah ini penguapan. Nah, ini absorption itu adalah penyerapan panas. Oke, ada pertanyaan? 2 jam nan. Tidak ada. Jalannya 1,5 jam. Ya, berikutnya nomor. Waduh, ini ya disyukuri aja ya ini ya gambarnya ya. Saya perbesar. Aduh, apa itu? di WA tadi lebih jelas, Pak. Benda bermasa 1 kilogram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second pada 3 lokasi berbeda. Berikut data ketinggian maksimum yang dicapai benda pada ketiga lokasi. Lokasi X itu tinggi maksimumnya 5,1. Di Y tingginya 31,3. Di Z tingginya adalah 1,9. Artinya di sini anak-anak kalau lokasinya itu gravitasinya besar, maka ketinggiannya bagaimana? Kecil. Nah, jadi kebalikannya ya. Gravitasinya besar, maka ketinggiannya kecil. Kalau gravitasinya kecil, berarti ketinggiannya besar. Lalu gravitasi berhubungan dengan besarnya benda langit tersebut. Bumi sama Merkurius lebih besar siapa? Bumi. Maka gravitasinya juga lebih besar bumi. Maka ini yang betul yang mana ini X, Y, Z ini? Berarti yang paling kecil X, Y, Z bulan yang mana? Jupiter. Bumi, Jupiter. bulan, Jupiter. Yang ini? Ya, oke. Ya, betul ya. Ini karena 5 kali berapanya ini? 5 ke 3, 1 kalikan 6-nya. Betul ya? Berarti karena bulan itu adalah memiliki besar 1/6 bumi. Jadi kalau bumi kamu belah jadi 6 itu adalah bulan. Nah, sehingga gravitasinya juga 1/6-nya sehingga ini dikalikan 6-nya. Betul ya? Iya. Oke, jadi jawabannya yang itu. Siapa yang jawab bumi, bulan, Jupiter?
Saya. Bagus Udah dapat soalnya. sekali. Udah dapat soalnya. Baik anak-anak, karena di rumah panjang sudah masuk Isya, nah kita stop dulu ya. Baik, kita akan panjang sholat Isya dulu, nanti kita lanjutkan 15 menit kemudian. Terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 15 menit kemudian.